بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pupuk kenikmatan ini sampai kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita koreksi, kita muhasabah. Hamba yang bertakwa itu yang bagaimana? Jadi materi pada kali ini adalah kita mengenal sifat-sifat orang yang bertakwa. Pertama-tama, ciri-ciri orang yang bertakwa dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, yang pertama, sifat-sifat orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang bertakwa sudah pasti beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk kepada apa-apa yang disebutkan dalam rukun iman, yaitu para malaikatnya, kitab-kitabnya, takdirnya, dan hari akhirnya. Hal-hal tersebut juga dengan hal-hal yang gaib, meskipun hal-hal tersebut tidak dapat terlihat dengan mata kepala kita sendiri, tetapi orang-orang yang bertakwa akan mengimani itu semua dengan sepenuh hati. Jadi malaikat-malaikat itu wonten gaib, boten ketinggal. Umpama diperlihatkan besar sekali, sayapnya melebar dan lain sebagainya. Tapi kita wajib kita wajib percaya. Kalau kita nggak percaya berarti batal keimanan kita, keislaman kita batal. Allah niku menciptakan yang gaib napa mawon? Malaikat nggih. Kemudian golongan jin. Jadi bukan berarti yang nggak kelihatan tidak ada. Contohnya apa? Angin. Jangan ketinggal angin apa mboten? Gak ketok tapi kita pakai. Angin macam-macam, ono sing ambune enak, ono sing ambune gak enak, ngoten nggih. Nggih. Kentut, ketinggal mboten? Mboten, tapi lek ono sing kentut, bingung mboten? Kisru, sapa iku? Lagi. Dari kentut itu yang kita merasa hina, ternyata manfaat kentut itu banyak sekali. Contohnya pasien yang mantu dioperasi dari kentut, dari asal pindah kamar. Lagi ya? Baru kentutnya dewat, kalau mau kabeh wis pindah kamar wis mulai waras. Jadi di masalah kentut ini gaib tidak kelihatan, tapi itu nyata ada.
Jadi lek wonten sing nganggep Allah nggak ada karena nggak kelihatan, ya itu setan sing ganggu. Harus cepat-cepat dihindarkan, istighfar, astagfirullah, setan yang ganggu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi ini berimannya kita itu dipertanyakan ketika menganggap Allah tidak ada. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang kedua, sifat orang yang bertakwa itu mendirikan sholat. Sholat kita itu ya sholat dengan tumakninah, dengan tenang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sholat yang dengan terburu-buru. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat orang yang bertakwa itu menafkahkan sebagian rizkinya. Ini bukti bahwasanya kita percaya kepada Allah bahwasanya harta yang kita nafkahkan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya apa yang kita nafkahkan itu celengan untuk akhirat, kelak akan kita ambil lagi. Jadi cuma dititipkan. Jadi dititipkan kepada yang berhak. Jadi orang yang bertakwa tidak ragu-ragu untuk menafkahkan sebagian rizkinya. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa itu menunaikan setiap kewajibannya. Yang wajib sing utama. Jadi kepada Allah itu yang utama, sholat wajib yang utama. Jangan melalaikan sholat wajib gara-gara amalan sunnah, nah itu nggak boleh. Amalan yang wajib. Contohnya apa? Nah, bayar utang, kali mau beli peralatan rumah tangga yang lengkap, padahal utangnya seakeh. Melindi, sing wajib dulu bayar utang dulu, peralatan menyusul. Misalnya ngoten. Kate bangun rumah sing gede, padahal utangnya seakeh di wong liya, di orang lain. Bayar utangnya dulu baru bangun rumah bertahap. Supaya enggak jadi beban. Orang yang suka menunda-nunda bayar utang itu adalah bentuk kezaliman. Jadi tidak boleh. Kemudian yang kelima adalah sifat orang yang bertakwa itu menjauhi kemaksiatan. Jadi orang yang bertakwa berusaha untuk tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti saudaranya, tidak menyakiti orang lain, apalagi tidak menyakiti sesama muslim. Ya. Karena ada golongan itu yang terhadap umat Islam itu tegang, itu keras, kepada orang kafir kasih sayang, toleransi. Nauzubillah min dzalik. Jadi kebalik. Pada orang kafir seneng, pada orang muslim sumpek. Ketemu merengut, orang kafir waduh. Jadi nggak boleh seperti itu. Kemudian orang yang bertakwa itu sifat-sifatnya yang keenam adalah rajin dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi sekecil apapun bentuk ketaatan kepada Allah tidak akan luput dari orang-orang yang bertakwa. Walaupun sekedar menyingkirkan duri di jalanan. Lek sakniki mungkin duri jarang. Kadang batu sing katange teng dalan wis napa yang bangun-bangun perjalanan kadang watune berserakan. Tidak apa-apa kita berhenti, kita singkirkan batu itu khawatir mengenai orang lain. Apakah itu berpahala? Sangat berpahala. Jadi hitung-hitung nyelengi amal. Amal tidak harus kelihatan orang, ya, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Ke masjid diawasi oleh Allah, ke pasar diawasi oleh Allah, kemanapun diawasi oleh Allah. Kemudian yang ketujuh adalah sifat-sifat orang yang bertakwa itu melaksanakan setiap ibadah wajib dan menambahkan dengan ibadah yang sunnah. Jadi tadi yang wajib diutamakan, sholat 5 waktu berjamaah dimaksimalkan. Setelah itu ditambah ibadah sunnah, sholat malam. Biasa jam 3, jam 2, ibu-ibu, bapak-bapak rajin biasa sholat malam jam 2 bangun. Mari sholat masak-masak. Kemudian yang kedelapan adalah sifat orang yang bertakwa itu senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa akan senantiasa mengagungkan, mencintai Allah. Apapun yang dicintainya di dunia ini dilandaskan karena cinta kepada Allah.
cinta kepada anak yatim karena juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya Banda. Jadi seperti itu, memasrahkan segalanya kepada Allah dan melibatkan Allah dalam setiap urusannya. Sering Qur'an sampaikan, sahabat saja sandalnya pedot itu minta pada Allah, ya Allah saya minta sandal. Walaupun kita bisa tumbas, Umar bin Khattab untuk minta garam, ya Allah saya minta garam. Walaupun cedek katakanlah dekat untuk beli garam, ya, walaupun sudah tersedia di rumah kita, tetap kita minta kepada Allah. Panjenengan yang anaknya masih mondok, didoakan ya Allah, semoga anakku anak jadi anak yang soleh, mudah belajarnya. Cek lain berdoa juga bersyukur kepada Allah, ya Allah alhamdulillah anakku di pondok tidak sakit, alhamdulillah anakku di pondok lancar dalam menuntut ilmu, alhamdulillah tidak kekurangan. Jadi ngoten, selain minta juga syukur. Allah senang lihat tiap kepada hambanya yang bersyukur. Malah Allah tambah nikmatnya ketika hamba yang bersyukur itu tadi. Alhamdulillah dari perjalanan ke Jember, kemudian balik lagi tidak ada kecelakaan, selamat, bersyukur pada alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Allah tambah. Seringkali nonso kita lupa ketika bersyukur kepada Allah. Jadi manusia itu memang kebanyakan lupa ketika diberi nikmat. Contohnya apa? Misalnya panjenengan pas lewat wonten sing jatuhi uang dari gedung toko dhuwur. Kira-kira goleki duwite napa goleki sing ngekeki? Napa Bu? Sing dieling napa? Goleki duwe sing ceblok. Ayo cepetan. Ayo wis rebutan mari. Tapi suatu saat ketika ditibani watu teko dhuwur, plotak tuh nek ndak skorek. Goleki apa jenengan? Boleh sini bani. Lah niku menungso tadi. Jadi ketika diberi kenikmatan dia lupa siapa yang ngasih, bahkan tidak hanya lupa siapa yang ngasih, lupa siapa mendoakan yang ngasih. Kebanyakan ngoten, nggih. Kayak berkataan, kok sapa? Oh, nggih matur nuwun. Kadang bareng-bareng cuma dikai ya, emang beres. Tidak mendoakan pada yang ngasih. Padahal itu dianjurkan dalam Islam. Apabila engkau dikasih sesuatu oleh seorang muslim, balaslah yang tertimpal. Andai kata engkau tidak bisa membalasnya, doakan seakan-akan engkau sudah membalasnya. Jadi dungane enggak sepisan, ditungak nomornya. Seakan-akan kita sudah membalasnya, kan kita enggak mampu. Itu dalam Islam. Dan juga ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam Al-Qur'an surat Qaf juga disebutkan, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Jadi surga niku yang paling rendah, semerap jenengan. Kinten-kinten napa surga yang paling rendah itu? Jadi surga yang paling rendah itu kita niku ditawari njaluk apa sak karepmu. Wis, itu surga yang paling rendah. Jadi minta apa yang kita mau niku surga yang paling rendah. Sembarang wis yang ada di pikiran njaluk apa, lha iku surga yang paling rendah. Berarti yang paling tinggi di luar pikiran itu penak ya njaluk apa ya saya dipikir ya. Mulai saiki dipikir di surga njaluk apa Gus ya. Njaluk mainan, njaluk mobil, njaluk terserah, sudah bebas. Jadi niku. Kemudian sifat hamba yang bertakwa yaitu yang 9, senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang ke-10 adalah sifat hamba yang bertakwa itu bersikap adil kepada setiap orang yang dalam keadaan apapun. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Panjenengan kita sedaya kepada anak-anak juga harus adil. Situ etika satu, situ satu pisan. Adil itu tidak harus rata sama, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kan wonten kisah niki, wonten gubernur waktu itu Khalifah Umar zamanipun Amr bin As. Niku badhe bangun masjid. Tapi wonten ada rumahnya Yahudi yang ada di situ, sehingga mau dibeli nggak boleh. Sampai harganya itu 15 kali lipat. Tapi Yahudi nggak mau, tetap. Akhirnya karena Amr bin As nih gubernur nih pada waktu itu merasa berkuasa, memanggil anak buahnya, ayo digusur aja rumah ini. Akhirnya digusur, dibangun masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Yahudi gitu, ini gubernurnya kayak ini, coba saya tak ke presidennya, Khalifah Umar bin Khattab. Dicarilah Umar bin Khattab setelah berjalan beberapa hari, ya, kemudian ketemulah ada seorang yang duduk di bawah kurma, insyaallah itu ya. Kemudian ditanya, tanya tentang Khalifah Umar bin Khattab ada di mana, apa pengikutnya bagaimana. Ternyata pengikutnya adalah orang-orang miskin, ya. Istanya di mana? Istanya di atas apa? Bumi, ya, dan lain sebagainya. Setelah ditanya macam-macam, sekarang di mana Umar bin Khattab? Ya saya ini Umar bin Khattab. Oh, kaget dia. Jadi ternyata presiden khalifah pada waktu itu tidak berada di istana tapi di bawah pohon kurma, ya, di tanah gampangannya. Setelah disampaikan bahwasanya gubernurnya Amr bin As itu telah menghancurkan rumahnya untuk dibangun masjid. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya Umar bilang ambil tulang itu. Jadi ambil tulang unta waktu itu, mudah digaris lurus, nih kasihkan. Bingung orang Yahudi, atau teko negara lain, kemudian ternyata cuma dikasih tulang, digaris lurus. Ya. Setelah itu balik dia ke negaranya, disampaikan kepada Amr bin As. Ketika Amr bin As dikasih tulang itu bergetar dia, kaget, takut, matanya merah dan lain sebagainya. Akhirnya memanggil anak buahnya, ayo kita bongkar masjid ini, dirikan lagi rumah orang Yahudi itu. Ya. Makanya orang Yahudi itu kaget tuh, kenapa? Ada apa? Oh cuma tulang kamu sudah ketakutan begini dan lain sebagainya. Mudah dijelaskan. Ini apa namanya, instruksi dari Umar. Saya disuruh bangun lagi rumahmu. Saya disuruh ke jalan yang lurus, tidak semena-mena karena saya sebagai seorang gubernur menggusur rumahnya orang dan lain sebagainya. Oh, akhirnya Yahudi terenyuh. Oh begitu ya Islam itu ya, adil Islam itu ya. Akhirnya dia mengatakan, baiklah kalau begitu saya masuk Islam, ya. Saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang Yahudi itu masuk Islam. Padahal tiang Yahudi masuk Islam wangel. Sampai Rasulullah mengatakan, andai kata di sini tuh orang Yahudi 12 orang saja masuk Islam, niscaya yang lain itu melok ikut. Tapi angelnya luar biasa. Lah bukti datang Palestina, wis dikai tanah, wis ditolong, akhirnya nyaplok, akhirnya banyak umat Islam yang digusur rumahnya karena saking angelnya mereka masuk Islam. Nah, dengan kejadian itu bahwasanya dalam Islam itu adil. Nggih, walaupun sebagai seorang gubernur muslim nggak semena-mena kepada orang non muslim, ya, waktu itu Yahudi untuk menggusur rumahnya. Jadi kita pun juga harus berbuat adil sebagai ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir adalah yang 11, senantiasa melakukan kebaikan. Itu orang sifat orang yang bertakwa, ya. Nah, ini ganjarannya nopo? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi bukan usah rugi berbuat kebaikan. Walaupun berbuat kebaikan kita itu tidak dipuji oleh manusia, tidak dihargai oleh manusia, yakinlah bahwasanya kebaikan itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan berbuat kebaikan waktu wis nulungi, wis ngewangi, sik di
anggap ndak ono apa-apane, ya alhamdulillah panjenengan dikasih pahala lagi karena menahan kesabaran, karena menahan mencoba bersabar terhadap hinaan orang niku dapat pahala malih ditumplek-plek ke panjenengan ke kita sedaya. Nggih, mugi-mugi kita sekalian Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba yang bertakwa, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.